Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mezal Asar Martin, NIM 22123-121. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Mustafa. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas judul materi saya, yaitu tentang hakikat, peran dan tugas serta hubungan manusia dengan pendidikan Islam dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Hakikat manusia dalam pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa yang muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Al-Quran dan Sunnah Rasul merupakan sumber ajaran Islam, maka pendidikan Islam pada hakikatnya tidak boleh lepas dari kedua sumber tersebut. Dalam kedua sumber tersebut, pendidikan lebih dikenal dengan istilah-istilah yang pengertiannya terkait dengan pendidikan, yaitu at-tarbiyah. Pendidikan at-tarbiyah menurut pandangan Islam adalah bagian dari tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Allah adalah Rabb al-Alamin, juga Rabb al-Nas. Tuhan adalah yang mendidik makhluk alamiah dan juga yang mendidik manusia. Sebagai khalifah Allah, manusia mendapat kuasa dan limpahan wewenang dari Allah untuk melaksanakan pendidikan terhadap alam seisinya dan manusia. Oleh karenanya, dalam konteks masalah ini, manusialah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan tersebut. Ditinjau dalam Al-Quran bahwasanya ada 3 konsep yang dijelaskan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Insan, yaitu sebagai khalifah atau pemikul amanah. Yang kedua adalah Al-Bashar, yaitu penampakan sesuatu yang baik dan indah. Artinya, manusia disebut Al-Bashar karena cenderung perasa dan emosional sehingga perlu disabarkan dan didamaikan. Manusia sebagai Al-Bashar berkaitan dengan unsur material yang dilambangkan manusia dengan unsur tanah. Yang ketiga adalah Bani Adam. Adapun kata Bani Adam dan zuriat Adam yang berarti anak Adam atau keturunan Adam digunakan untuk menyatakan manusia bila dilihat dari asal keturunannya. Dalam Al-Quran, istilah Bani Adam disebutkan sebanyak 7 kali dalam 7 ayat. Penggunaan kata Bani Adam menunjuk pada arti manusia secara umum. Dalam hal ini, setidaknya ada 3 aspek yang dikaji, yaitu pertama, anjuran untuk berbudaya sesuai dengan ketentuan Allah. Di antaranya adalah dengan berpakaian guna menutup auratnya. Kedua, mengingatkan pada keturunan Adam agar jangan terjerumus pada bujuk rayu setan yang mengajak pada keingkaran atau kemunafikan. Ketiga, memanfaatkan semua yang ada di alam semesta dalam rangka ibadah dan mentauhidkannya. Kesemuanya itu adalah merupakan anjuran sekaligus peringatan Allah dalam rangka memuliakan keturunan Adam dibandingkan makhluknya yang lain. Lebih lanjut, Jalaluddin mengatakan konsep Bani Adam dalam bentuk menyeluruh adalah mengacu kepada penghormatan kepada nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manusia dalam konsep Bani Adam adalah sebuah usaha pemersatu, persatuan dan kesatuan. Tidak ada perbedaan sesamanya, yang juga mengacu pada nilai penghormatan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta mengedepankan HAM, karena yang membedakan hanyalah ketakwaannya kepada pencipta. Manusia sebagai makhluk yang diberikan kelebihan oleh Allah dengan suatu bentuk akal pada diri manusia yang tidak dimiliki makhluk Allah yang lain dalam kehidupannya, bahwa untuk mengolah akal pikirannya manusia memerlukan pola pendidikan melalui suatu proses pembelajaran. Hubungan manusia dengan pendidikan sangat erat karena mempunyai ikatan yang tidak dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang berpikir bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini dalam rangka mempertahankan hidupnya.
Manusia disebutkan juga Homo sapiens, yang artinya sebagai makhluk yang mempunyai kemampuan untuk berilmu pengetahuan. Salah satu insting manusia adalah selalu cenderung ingin mengetahui segala sesuatu di sekelilingnya yang belum diketahuinya. Berawal dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dan dari rasa ingin tahu maka timbullah ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk manusia itu sendirinya. Dalam hidupnya, manusia digerakkan sebagian oleh kebutuhan untuk mencapai sesuatu dan sebagian lagi oleh tanggung jawab sosial dalam bermasyarakat. Manusia bukan hanya mempunyai kemampuan tetapi juga mempunyai keterbatasan. Manusia tidak hanya memiliki sifat-sifat yang baik, namun juga mempunyai sifat yang kurang baik. Menurut pandangan Pancasila, manusia mempunyai keinginan untuk mempertahankan hidup dan menjaga kehidupan lebih baik. Setiap manusia itu membutuhkan pendidikan, karena melalui pendidikan manusia dapat mempunyai kemampuan untuk mengatur dan mengontrol serta menentukan dirinya sendiri. Melalui pendidikan pula perkembangan kepribadian manusia dapat diarahkan kepada yang lebih baik, dan melalui pendidikan kemampuan tingkah laku manusia dapat didekati dan dianalisis secara murni. Kemampuan seperti itulah yang tidak dimiliki oleh makhluk Tuhan yang lainnya. Manusia dapat tumbuh dan berkembang melalui pendidikan, karena manusia dapat tumbuh berkembang melalui suatu proses alami menuju kedewasaan yang baik. Kedewasaan yang baik itu pula bersifat jasmani maupun rohani. Oleh sebab itu, manusia memerlukan pendidikan demi mendapatkan perkembangan yang optimal sebagai manusia. Dalam ajaran agama Islam memandang bahwa manusia sebagai tubuh, akal, dan hati nurani. Potensi dasar manusia yang dikembangkan itu tidak lain adalah bertuhan dan cenderung kepada kebaikan, bersih dari dosa, berilmu, pengetahuan, serta bebas memilih dan berkreasi. Kemampuan kreatif manusia pun berkembang secara bertahap sesuai ukuran tingkat kekuatan dan kelemahan unsur penunjang kreativitas seperti pendengaran, penglihatan, serta pola pikir manusia tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dari pembahasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.